Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTubeku. Namaku Satrion Tiatmojo dan saya adalah seorang desainer grafis dari kota Surabaya. Sebelum sebagian dari kalian berpikir kalau topik ini nggak ada kaitannya dengan desain grafis, kalian salah. Karena desain grafis itu luas banget. Desain grafis itu nggak hanya tentang logo, nggak hanya tentang visual branding ataupun ilustrasi dan lain-lain. Jujur, jujur aja saya bingung mau ngomong mulai dari mana. Soalnya ada begitu banyak hal yang ingin saya ceritakan. Secara garis besar ini itu tentang konten-konten sampah, dan sebagian dari konten kreator mungkin merasa sedang dikepung oleh konten-konten sampah ini. Tapi sampah itu juga bisa bernilai besar kalau kita bisa mengolahnya dengan tepat dan benar. Dan itulah kenapa konten-konten semacam itu ada begitu banyak peminatnya. Karena pembuat kontennya paham gimana cara mengolah sampah-sampah itu. Jadi gini bro, saya tuh heran dengan algoritma YouTube saat ini. Saya sudah subscribe channel-channel yang menurut pendapat saya itu berkualitas dan kontennya bagus-bagus, yang konten-kontennya saya suka, meskipun nggak selalu berkaitan langsung dengan desain. Dan memang ada sih channel-channel yang kontennya nggak saya sukai, tapi sengaja saya subscribe karena faktor pertemanan dan persaudaraan. Dan yang saya herankan itu kenapa video-video yang tampil di halaman muka atau home itu kebanyakan bukan konten-konten yang saya sukai, malah justru konten-konten yang saya nggak ada ketertarikan sama sekali. Ya meskipun saya bisa menggunakan fitur untuk menyatakan bahwa saya itu not interested dengan konten-konten itu, tapi menurut saya itu masih cukup mengganggu. Misalnya apa ya, konten-konten apa ya yang biasanya itu muncul di halaman muka YouTube saya. Banyak sih, saya nggak enak kalau nyebut. Maksudku itu kenapa YouTube nggak mengutamakan atau menampilkan video-video YouTube channel yang saya subscribe dan video-video yang setidaknya masih satu topik lah, atau minimal nyerempet-nyerempet dikit lah nggak apa-apa, meskipun topiknya itu nggak berhubungan langsung. Dan dan hal seperti ini itu ternyata tidak terjadi di YouTube, tapi juga terjadi di Instagram. Kenapa setiap buka Explorer selalu muncul video-video TikTok, video-video lucu, konten-konten gosip? Padahal secara jumlah akun, saya merasa jauh lebih banyak follow akun-akun yang berkaitan dengan desain. Sedangkan saya nggak ada ketertarikan sama sekali dengan video-video joget TikTok dan lain-lain. Sampai saya pernah coba membersihkan chase, coba membersihkan history searching dan lain-lain lah. Harapannya itu supaya lebih sering muncul konten-konten yang saya sukai, yang konten-konten yang sesuai dengan mayoritas akun yang saya follow. Jadi gimana ya? Saya kok ngerasa
algoritma YouTube ataupun Instagram itu perlu diperbaiki secepatnya. Karena saya yakin banyak pengguna yang mulai merasa tidak nyaman. Apa teman-teman juga merasakan hal yang sama seperti saya? Atau justru teman-teman itu merasa oke-oke aja dengan algoritma Instagram ataupun YouTube yang sekarang? Saya nggak ada kebencian secara personal dengan konten kreator yang membuat konten-konten nirmanfaat, anfaedah, atau apalah istilahnya, konten-konten yang tidak saya sukai. Yang tidak saya sukai itu hanyalah konten-kontennya, bukan konten kreatornya. Kadang yang bikin serba salah itu ketika saya ingin unfollow beberapa akun yang konten-kontennya itu menurut saya itu nggak berkualitas, yang nggak saya sukai meskipun masih dalam kategori yang sama dengan akun saya. Dalam hal ini tuh yang saya maksud adalah desain. Gimana ya? Saya itu orangnya nggak enakan bro. Apalagi kalau orangnya baik. Terus orangnya ngomong, Mas Satrio, saya sudah follow loh akun IG-nya. Lah kan jadi nggak enak bro kalau nggak follow back. Padahal alasan saya follow itu karena saya memang suka konten-kontennya. Meskipun bukan konten-konten kategori desain grafis. Misalnya konten-konten apa ya yang saya yang bukan konten desain grafis. Misalnya saya follow akun Converse, terus akunnya apa lagi ya? Akun apa itu? Dodo atau apa itu yang biasanya ada video-video tentang binatang. Banyak lah. Jadi solusi yang paling aman ya saya mute akun-akun IG itu. Jadi saya nggak lihat lagi konten-konten dia, dan dia juga nggak bakalan sadar kalau saya mute. Terus apa lagi ya soal Instagram yang pengen saya ceritakan? Oh iya, akhir-akhir ini itu aku sering dapat cerita dari beberapa teman yang kebetulan mereka itu konten kreator di Instagram. Saya nyebut namanya juga belum izin sih, nggak usah sebut nama lah ya. Ya menurut apa ya? Ya menurut pengalaman pribadi saya juga. Jadi belakangan ini itu atau beberapa bulan belakangan pertumbuhan akun mereka itu nggak seperti biasanya, nggak seperti tahun-tahun sebelumnya. Khususnya itu sejak pandemi. Jadi mereka itu cerita kalau dulu dalam sehari bisa dapat 25 sampai 100 followers baru. Tapi akhir-akhir ini itu nyaris nggak ada pertumbuhan sama sekali. Ya saya nggak bilang hal semacam ini itu terjadi pada semua akun IG loh ya. Tapi yang saya ceritakan ini apa yang dialami oleh sebagian teman. Padahal sebagian dari mereka juga sudah coba tren baru di Instagram. Ya misalnya bikin carousel, slide-slide foto, slide-slide video, ya gitulah, kalian tahu kan? Yang katanya bisa membantu untuk pertumbuhan akun IG mereka. Tapi ternyata
mereka ngerasa sama aja, nyaris gak ada bedanya. Bahkan ada beberapa teman yang terpaksa itu mengubah atau mengganti personal brandnya dari desainer logo menjadi konsultan pemasaran. Mungkin maksudnya itu biar bisa enak kalau bikin karusel atau bikin konten karusel. Ya setelah aku amati, memang saat ini sebagian pengguna Instagram sudah banyak yang beralih ke TikTok sih. Jadi akun-akun mereka itu lebih sering digunakan untuk share video-video TikTok mereka. Dan memang hal semacam ini sudah saya prediksi sejak beberapa tahun yang lalu. Maksudku gini, sampai kapan Instagram bisa bertahan? Maksudku itu mempertahankan penggunanya supaya tetap setia dengan layanan mereka, nggak beralih ke platform lainnya. Sedangkan sekarang kan ya kita teman-teman tahu sendiri kan, inovasi itu ada begitu banyak platform baru. Contohnya TikTok, salah satunya ya. Apalagi di TikTok sekarang itu kan nggak cuman berisi konten-konten joget gitu kan, tapi konten-konten pemasaran, konten desain, bisnis, stand up komedi, bahkan banyak lah. Itu sudah banyak di TikTok. Ya memang ada beberapa teman yang untuk sementara anti TikTok. Soalnya apa yang mereka bayangkan tentang TikTok itu adalah platform untuk joget, platform untuk jogeters, dance gitulah. Jadi citra TikTok di mata mereka itu masih negatif banget. Padahal setelah saya coba membuat akun di TikTok, terus saya amati konten-konten di sana, ternyata isinya nggak cuma joget-joget lagi loh. Tapi omong-omong, ya ini menurut pendapatku, algoritma TikTok itu juga nggak ada bedanya dengan algoritma YouTube ataupun Instagram. Jadi ketika kita buka aplikasi TikTok ya, itu kan muncul halaman utama. Ada 2 tabs following kalau nggak salah, dan for you atau FYP. Buat anak-anak TikTok, mereka lebih suka nyebutnya FYP. Nah, yang diutamakan TikTok itu tab yang for you atau FYP. FYP itu kalau di Instagram itu lebih mirip Explorer mungkin ya. Jadi meskipun kita nggak follow, kita masih bisa melihat konten-konten pengguna TikTok yang lainnya. Nah, masalahnya adalah konten-konten yang muncul di FYP itu bukan konten-konten yang saya sukai. Dan lebih banyak konten-konten halu, konten-konten yang nggak jelas gitu, yang nggak berfaedah lah intinya. Jadi ya menurut saya TikTok itu nggak beda jauh sama Instagram ataupun YouTube. Ya jujur aja ya bro, aku juga belajar TikTok, ya sudah mulai paham sih, tapi lebih banyak nggak pahamnya. Bingung sih aku sama platform ini. Maksudku gini, gimana caranya saya menampilkan konten-konten desain atau membuat konten-konten desain dengan video singkat ala TikTok? Itu yang saya masih bingung, nggak tahu gimana caranya. Ya ada beberapa akun TikTok yang kategorinya itu kategori desain, yang mereka itu bisa membuat video-video tentang desain dengan durasi singkat ala TikTok gitulah. Nah, kalau saya pribadi, saya masih belum nemu cara yang pas, cara yang enak menurut saya. Kecuali kalau saya cuman bikin tips atau trik gitu.
Mungkin lebih mudah kalau bikin tips dan trik. Tapi maksud saya itu sampai kapan saya bikin video tips dan trik? Apalagi itu bisa mengganggu personal brand saya. Dari desainer logo ke tukang bikin tips trik. Paham kan maksud saya kan? Oke, sekarang balik lagi ke YouTube. Saya tahu saya ini pemula di platform ini dan saya masih butuh banyak belajar. Belajar tentang platform YouTube ini. Jadi gini, gak semua orang tahu kalau bikin konten itu gak gampang. Ya mungkin ibarat ibu rumah tangga kali ya, yang bingung besok mau masak apa, besoknya lagi masak apa. Terus begitu selesai masak, ternyata anak-anaknya, suaminya itu nggak terlalu suka sama masakannya. Ya akhirnya kalau nggak kecewa, biasanya cuman kecewanya di dalam hati, ya biasanya marah-marah. Maksudku gini bro, maksudku itu mungkin bagi penikmat konten, mereka itu nggak paham gimana sulitnya bikin suatu konten. Ketika seorang konten kreator membuat sebuah konten, mereka nggak paham gimana sulitnya. Ketika seorang konten kreator itu harus berpikir besok mereka akan buat konten apa, besoknya lagi konten apa, dan seterusnya. Belum lagi kalau bikin konten video, mereka harus mikir praproduksinya, produksinya, terus apalagi ya, pasca produksinya. Nah, sedangkan para konten kreator yang lebih yang lebih berorientasi pada konten-konten yang berkualitas, tidak semuanya full time sebagai konten kreator. Karena seperti halnya saya yang juga harus mikir kerjaan desain, proyek-proyek desain, karena saya nggak menjadikan YouTube sebagai mata pencaharian saya, malah saya keluar duit banyak buat bikin video-video di YouTube. Padahal saya belum bisa mendapatkan uang dari video-video itu, termasuk video ini masih belum bisa, perjalanannya masih jauh. Ya mungkin bisa cepat sih, ya nggak tahu lah, itu kan apa kata Allah lah, nanti saya ikhlaskan, maksud saya biar nanti Allah aja yang ngatur. Orientasi saya itu ya cuman berbagi aja untuk saat ini, meskipun nggak banyak peminatnya, ya saya sadar. Nah, sebagai seorang pemula di platform ini, jujur aja, saya kadang merasa terintimidasi sama konten-konten sampah. Ya maksudku gini, gimana nggak terintimidasi bro? Mereka bikin konten prank sampah, konten-konten halu, tapi peminatnya banyak banget. Jadi banyak pengguna YouTube. Jadi maksudku gini, faktanya memang banyak pengguna YouTube yang ternyata lebih suka dengan konten-konten anjay gitu. Sedangkan pemula seperti saya yang pasarnya itu lebih sempit, itu harus berpikir keras gimana caranya membuat konten yang berkualitas tapi banyak peminatnya. Cari teman diskusi juga nggak ada bro. Akhirnya ya saya harus mikir sendiri, coba cari jalan keluarnya, solusinya. Lawang saya aja nggak punya tim buat bikin video YouTube, alat-alat juga yang murah-murah. Jadi semuanya itu saya kerjakan sendiri bro, memaksimalkan apa yang ada, apa yang saya miliki. Jadi
ya harus pintar-pintarnya aja saya manajemen waktu antara kerjaan sama bikin konten. Saya bikin video tutorial atau proses desain kok ternyata juga sudah banyak yang bikin. Saya coba bikin video tips desain, sudah ada Om Rio Purba yang udah bertahun-tahun bikin konten video-video seperti ini di YouTube. Jadi singkatnya saya ini masih mencari jati diri saya di platform ini. Mau bikin konten apa yang baru sedikit peminat, mau bikin konten apa yang baru sedikit pemainnya, tapi ada banyak peminatnya. Ya learning by doing lah bro. Saya itu bukan tipe orang yang yang kebanyakan berencana tapi nggak ada eksekusinya. Saya itu tipe orang yang learning by doing. Kalau misalnya gagal ya terima aja gagal. Jadi saya itu belajar dari kegagalan itu. Salahku apa, terus aku harus gimana, dan seterusnya. Jadi soal YouTube ini gimana ya? Ada saran nggak bro? Atau mungkin kamu itu punya pendapat yang beda? Ya nggak apa-apa sih, pendapat beda nggak masalah, tulis aja di kolom komentar. Ya siapa tahu kita bisa diskusi. Terus apa saya nyerah? Nggak bro, saya nggak nyerah. Dan selama beberapa minggu saya kurang aktif di Instagram ataupun YouTube, itu bukan karena saya nyerah, tapi karena memang ada banyak proyek-proyek desain yang harus saya selesaikan. Jadi saya cukup kesulitan kalau harus mikir mau bikin konten apa, sedangkan saya juga harus menyelesaikan daftar pekerjaan yang lumayan banyak. Misalnya gini, hari Sabtu atau Minggu yang lalu itu akhirnya saya coba bikin video podcast sama temanku, teman lama. Jadi temanku tuh anak di kafe, jadi aku bikin video podcast ngobrol soal desain grafis, soal DKV, soal apa lagi ya, banyak lah. Ya aku sedang mencoba mencari konten apa yang pas buat aku, buat channel YouTubeku. Tapi ternyata video podcast pertamaku itu yang nonton sedikit. Ternyata nggak banyak yang suka dengan konten-konten yang dalam tanda kutip agak berbobot, agak berat. Ya nggak tahu lah. Aku mungkin aku harus belajar lagi, harus aku cari tahu dulu gimana aku harus membuat konten yang pas buat aku dan channelku. Oke lah bro, ceritaku sampai di sini aja. Soalnya ini sudah jam 4 pagi. Habis ini mau adzan subuh. Ini udah mulai kedengaran mau adzan subuh. Dan akhirnya saya bisa juga bikin video yang nggak ada poinnya. Jadi video ini itu konten sampah. Oke lah, insya Allah kita ketemu lagi di video berikutnya. Dan sepertinya di video berikutnya aku coba bikin podcast lagi. Dan narasumberku mungkin kalian
kalian yang sudah menjadi temanku di Instagram, mungkin kalian tahu siapa narasumberku di podcast keduaku. Ya aku nggak tahu nanti podcast yang keduaku itu nanti ada banyak penontonnya atau enggak, aku nggak tahu. Jadi yang di podcast yang kedua itu aku bikin agak beda dengan podcast yang pertama, termasuk cara penyajiannya, cara ngobrolnya dan lain-lain. Oke lah bro, ini udah adzan, jadi kita sudahi dulu. Wassalamualaikum.